kekuatan Amin itu justru di relawan. Dan selama ini terbukti. Bahkan survei juga mengatakan di antara 3 kontestan itu yang daya militansinya paling tinggi relawannya itu adalah relawan Amin. Timnas itu nanti ada timnas, ada tim daerah. Bayangkan akan ada ribuan terserap di situ untuk masuk ke dalam tim ya. Nah, belum lagi yang jalur relawan. Jalur relawan juga penting, bukan hanya jalur timnas itu ya kelebihnya tercantum secara resmi didaftarkan di KPU. Tetapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Orang yang namanya tercantum di dalam timnas itu artinya terikat. Terikat dengan peraturan-peraturan kampanye. Dia dimonitor oleh Panwas. Kan ada jamnya. Biasanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, habis itu udah nggak boleh aktivitas kampanye lagi, kan begitu. Nah, ada satu jalur lagi yang tidak kalah efektifnya, jalur relawan. Jadi relawan ini karena dia tidak terdaftar, maka dia tidak terikat dengan aturan-aturan kampanye. Jadi ya namanya relawan masyarakat biasa. Dia mau melewati batas waktu, misalnya katakanlah nanti misalnya dibatasi maksimal kampanye jam 6. Nah, kalau relawan malam-malam mau keliling mau ngajak orang mau apa? Bebas karena mereka tidak terikat. Tidak didaftarkan. Kan begitu. Jadi sebenarnya sangat efektif juga, dan itu jumlahnya akan lebih banyak lagi. Kekuatan Amin itu justru di relawan. Dan selama ini terbukti. Bahkan survei juga mengatakan di antara 3 kontestan itu yang daya militansinya paling tinggi relawannya itu adalah relawan Amin. Iya sih, kalau ngeliat postingan-postingan di Instagramnya Pak Anies dan Gus itu kan ramai banget. Tiap acara itu warga ribuan, bahkan puluhan ribu bisa. Walaupun surveinya. Itu kenapa tuh? Survei itu tentu kita tidak bisa mendinai begitu saja survei karena juga menggunakan metode ilmiah. Tetapi yang perlu saya sampaikan adalah bahwa jaringan surveyor, peneliti di bawah itu sebenarnya orangnya juga itu saja. Nah, kemudian ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kita yang bekerja di lembaga-lembaga survei itu mengatakan begini. Jadi rupanya ketika para surveyor diterjun ke lapangan dan mewawancarai masyarakat, itu ada beberapa responden yang mereka itu tidak bersedia ketika ditanya untuk menjawab. Jadi ketika ditanya presidenmu siapa kira-kira kalau hari ini akan dulu, dia nggak berani menjawab. Mungkin karena khawatir, takut, atau yang bersangkutan mungkin bekerja di sebuah instansi pemerintahan atau mungkin institusi bisnis yang terkait dengan pemerintah sehingga nggak berani. Netral. Padahal kan ketika ditanya itu kan tidak akan dipublish, tapi tetap saja nggak berani menjawab. Nah, biasanya surveyor ketika bertemu orang seperti ini, maka dia lewati saja. Kan cari gampang. Tasya, kamu ini calon nggak menjawab. Iya. Nah, akhirnya sebagai surveyor pindah ke orang baru lagi. Jadi suara buat dia yang baru yang berani untuk ngomong. Iya, yang berani ngomong. Nah, padahal ketika Tasya ditanya tidak mau menjawab, tapi kan sebenarnya punya pilihan. Yang bisa jadi berbeda dengan pilihan orang kedua yang ketika saya pilihkan begitu ya. Nah, jumlah persentase dari orang-orang yang tidak mau bersedia menjawab itu 26%. Artinya kan banyak. Banyak sekali sih itu. Banyak. Yang kita sebutnya sebagai silent majority. Jadi mereka itu ya silent, nggak mau ngomong begitu ya. Karena apa? Takut kalau mau ngomong ketika disurvei pun itulah yang kemudian artinya memang secara metodologi surveinya udah benar, sudah betul secara ilmiah. Tetapi bahwa ada fakta gap 20% yang tidak menjawab ini kan tidak dimasukkan dalam sebagai faktor di situ.
Nah, tetapi kan sesungguhnya ya ini kalau mau kita tanya jawabannya siapa, most likely saya sih yakin aja orang yang nggak berani jawab itu ya sebenarnya Amin. Berarti kita amin aja dulu ya untuk memulai ini semua ya. Aja dulu, mengaminkan dalam hatinya kan sebenarnya. Ya karena Amin ini yang dianggap sebagai kaum perubahan yang tidak mendukung pemerintah, tentu orang juga mau mengungkapkan secara gamblang takut. Hanya ada gap 20% data itu ya sebenarnya bisa jadi nih sebenarnya Amin itu prosentasenya sudah tinggi, tetapi di dalam survei tidak tertangkap, kan begitu. Makanya kalau melihat itu jangan hanya dari kacamata survei. Ya tentu kita melihat sebuah hasil statistik yang ilmiah yang bisa menjadi salah satu pegangan, tetapi juga bisa harus melihat fakta di lapangan. Di antara ketiga kontestan ini siapa yang ketika datang ke masyarakat, hype masyarakat yang datang, hanya Amin. Hanya Amin. Yang lainnya belum bisa itu melakukan pengumpulan massa sebanyak itu. Dicoba berulang-ulang juga bisa. Ya, artinya memang animo masyarakat itu tinggi. Dan satu lagi tidak dibayar mereka datang.